Kembali lagi di Tribun Lampung Podcast. Yeay. Masih bareng gue Iksan. Gue Kiki. Gua Ellen. Lo seminggu dah. kayak gitu nggak asik banget deh. Iya lu kenapa Apa? sih bang? Enggak. Lu nggak asik banget. Kita nih nggak live asik dia banget keluarin nih dia aja jadi. deh. Enggak, gue nih udah agak kalem karena bentar lagi memasuki bulan Ramadan. Oh. Alasan aja perasaan. Lo pasti kayak lagi. Tapi kerasa nggak sih? Iya. Bentar lagi kan? April. Iya. Gue kemana-mana tuh udah sirup gitu. Terus mana-mana tuh lagu-lagunya udah religi. Oh, gitu. kan. Yang sering bener bimbo. Tuh. Oh. Ada anak beratnya si ayah bapaknya. Parah nih ya Allah. Lo kalemnya periodik gitu ya bang ya? Iya. Tiap mau bulan puasa. Iya pasti kerasa banget. Makanya gue kalau lagi menjelang Ramadan gini agak ngerem sih. Ngerem. Coba aja godain dikit. Ayo kata dia. Nyolong yuk. Ayo kata dia. Tapi memang kalau Ramadan nggak jauh-jauh ya dari apa lagu-lagu religi gitu. Tapi kalau ngomongin soal lagu, lu kayaknya Kiki lagi, Ellen lagi ini ya, lagi gila ya. Sama satu lagu ya? Sama salah satu lagu apa sih? Iya Lagu sih, siapa bener. sih yang sering lu nyanyiin itu? Itu lagunya siapa? Pamungkas tahu nggak lo? Tuh The Iya Bond itu gitu loh yang nomornya 20 dulu di Persija sih dia. Bukan, itu beda Bambang. Oh beda bang. Iya. Beda Pamungkas dong. Oh iya. Enggak seru. Tapi emang lu lagi seneng banget kenapa? Bagus ya. Lu lagi seneng British ya? Enggak. Pamungkas kan British kan? Inggris kan? Iya. Are you really? Coba Are you deh. really? Lu kalau makan sampai tulangnya enggak. Are you really? Udah capek banget gua. Lagi seneng banget lo ya? Yes. Apa sih lagunya soal apa sih? Gue gak ngerti. Ya kayak gitu deh, tentang cinta gitu. Pokoknya sampai bucin sampai ke tulang-tulang lah intinya. Oh, makanya judulnya To the bone. To the Bone sampai tulang. Gue kira soal guguk lo, soal anjing gitu. Kok Bukan ya? gitu sih? Ih, lu mah enggak suka. Ih. Tapi kalau Lah, enggak. ngomongin soal musik, lu bisa megang alat musik apa? Gua Lu berdua? drum, megang. Oh enggak. Gua bisa gitar, drum dikit banget pokoknya. Terus bass juga dikit banget. Itu dikit apa? Dikit itu kayaknya Kayak satu lagu dua lagu gitu, Bang. dikit itu ibaratnya 1 sampai 10 satu lah lo ya. Enggak sih 0,5 sih. 0,5 ya. Nyaris ke nggak bisa ya sebenarnya ya. Karena cuma satu lagu gue bisanya. Lo bass bisa berarti lo ya? Bisa gue bass, drum. Tapi itu tadi 0,5 lebih dikit lagi lah apa ya. Tanya gua dong, tanya gua. Gua Iya, bisa lu apa? Lu apa? Dia bisa nangis sih kayaknya. Lu bisa apa? Pokoknya semua perkakas yang ada di rumah, di dapur tuh gua bisa semuanya, Bang. Gua bisa pukul-pukul. Anu ini alat musik. Ya itu kan alat musik, ya kan kalau misalkan alat musik bisa. Itu gua nanya bukan pada saat lu berantem sama laki lu megang apa? Enggak. Enggak, lo ada pelajaran seni budaya nggak sih? Itu nggak masuk alat musik loh masalahnya tuh. Saat lu lagi berantem sama laki lu, bukan. Alat musik apa yang bisa lu pegang? Apa? Belum ada sih sampai sekarang. Sungguh seni. Gitu, Sungguh seni sih. opera lo ya. Sungguh seni. Ntar dulu kita balik ke dia. Coba kita balik. Oh, gua mah apa aja gua bisa. Oh, ini Kecuali band, keyboard. band. Karena keyboard gua nggak bisa sama sekali. Buta gua. Kalau keyboard dulu nilai gua waktu itu cuman 7. Main harmonika lagi. Itu juga lagu Ibu Kita Kartini yang pencetnya satu-satu jari satu. Sabinya itu nggak bisa Lu gua. nggak bisa. Hah? Lu kalau ngetik gimana? Apanya? Keyboardnya. Satu-satu jari juga. Jadi kelingking. Gini. Cepet Ya tuh. kelingking lo mas segini gua. Tapi ini nih, udah kedatangan ini kalau ini mah udah jelas nih kayaknya udah kita bisa bilang musisi ya. Udah dar ya. Udah jelas sih. Ada siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Halo semua, halo Kak, halo Tribuners Lampung, nama saya Norman Jefferson Nenggolan. Orang Jawa berarti ya? Kan nggak gitu. Udah kita ngasih. Nenggolan berarti orang ini ya. Orang Medan ya? Iya. Oh, oke. Kalau Norman bisa main musik apa? Kalau aku main biola, terus main keyboard juga bisa, main gitar juga bisa, main flute juga bisa, main saxophone juga bisa, tapi bisa doang. Bisa aja. Bisa doang. Udah Enggak, gue jangan duduk di sini bisa nggak kayak lo minggir semua gitu kan? minggir gitu ya. Minggir loh. Kayaknya kalau normal ini kadarnya dari 1 sampai 10 dia 8 lah. Jadi memang gak terpinggir Ki. 12,5 sih. Katanya jago banget ya main biola. Puji Tuhan.
Itu menurut aku sih. Menurut orang ya. Menurut aku sombong banget ya. Menurut aku biasa aja. Jadi kenapa kok pilih biola? Kalau milih biola pertama itu nggak ada arah mau ke mana gitu. Pegang musik itu juga karena guru seni aku. Jadi pas SD itu dikenalin suling ya, yang terus itu kayak dikasih pengambilan nilai, suruh main lagu ini, main lagu itu. Terus entah bagaimana gitu aku lagi latihan di rumah, kepikiran lah, loh kok masa alat musik cuman ini doang. Waktu itu kan aku nggak ngerti ya. Jadi aku tanya lah ke mamaku, alat musik apa lagi sih? Dicarilah di YouTube, aku dikasih gitar sama biola, pilihannya 2. Cuman waktu itu juga entah kenapa aku lebih pilih biola, mamaku juga ya udah biola aja dulu gitu. Jadi gitu sih. Oh jadi awalnya pengen coba-coba ya? Ya awalnya pengen coba-coba doang. Terus kenapa kok lebih suka biola gitu? Emang pertama kali main biola udah langsung jago gitu? Enggak. Iya. Langsung Iya, langsung kok jadi gitu, master enggak ya? gitu kan. Yang belajar dulu ya pasti ya? Belajar dulu. Jadi belajar cara megangnya dulu, belajar cara baca not balok, baru akhirnya dikasih not balok baru baca oh jadi ngerti lagu gitu. Tapi lo orang tahu nggak sih kalau Norman ini masih kecil banget? Berapa sih emang umurnya? Berapa Norman? Umur 16. 16. Saya nggak usah duduk di sini nggak? Lagi sama berondong loh. Kayak minggir banget lo Ellen gitu kan. Jadi dari umur berapa tuh pegang biola? Pegang biola dari umur 11. Jadi 11? udah 5 tahun. Enggak, kenapa kok pilih biola gitu? Dan kayaknya lebih ngedalamin biola ya? Daripada alat musik Dibanding lain alat gitu musik kan. lain, kenapa itu? Karena waktu itu aku lihat waktu itu kan aku belum main musik ya, jadi masih awam, jadi unik aja gitu ngelihatnya kan. Oh iya gitu. Ini gitu. Kayak keren gitu Ya sih. kayak, ini apa nih gitu. Nanti kayak gitu penasaran jadi ya. tertarik aja. Dan akhirnya nyemplung situ ya, beli biola. Ya dilesin, terus dibeliin biola, ya lanjut aja. Gue nggak bisa tau main biola. Ya pasti ya. Ya lo pikir Kayaknya aja kamu kakek gue kayaknya nggak mungkin main biola ya. Iya kan. Gue udah tahu sih tanpa lo kasih tahu juga bang. Kayaknya kita bertiga sih ya. Tapi kalau biola susah nggak sih? Iya dibandingkan sama alat-alat musik yang lain tuh. Gue nggak ngerti sama sekali kunci-kuncinya itu. Biola tuh kayaknya cuman pegang satu gitu enggak ya? Ada kunci D ke gitar gitu kan? Lebih ke chord sih. Jadi apa namanya? Kalau main nada satu, ini main 4 senarnya gitu. Kita jbreng gitu. Contohnya apa ya? Kayak di lagu Bruh Concerto itu ada chordnya. Cuman emang agak sulit. Ngerti sih gue nih. Itu oke ya kayak gitu. Terus Jadi kalau Ya biola ampun. alat musik yang susah sih relatif sebenarnya. Jadi, asal orang itu mau latihan terus mau belajar terus ya bisa. Cuma memang aku pernah searching iseng-iseng di Google gitu, emang biola lebih susah dari alat musik yang lain. iya bener tuh. Karena kalau dibanding gitar, kalau gitar kan punya strap ya. Iya gitu. Kalau biola enggak. Jadi memang bahkan misalnya aku punya 2 biola nih. Yang bikin juga sama-sama aku sering main, itu pun beda. Beda apanya? Beda jarak Oh, beda pinjeringnya gitu. Jadi yang di sini lebih besar pinjeringnya, yang di situ bisa lebih Bisa kecil. diukur dulu apa itu ya? Yang bikin. Aku nggak tahu, cuma karena memang biola aku semua handmade. Jadi bukan pabrik, bukan buatan pabrik. Jadi kalau handmade kan emang apa namanya ya? Moodnya pembuat biola itu. Jadi waktu itu gue mau yang besar pinjeringnya gitu. Itu sih setahu aku. Beda. Gue biasanya kalau gitar pakai senar piramid. Harga setengan, ngerti nggak lu? Iya sih, gue punya gitar yang kayak gitu juga sih punya gue. Yang bunyinya kalau digenjreng tuh bunyinya preng, bukan bunyi gitu. Seminggu putus. Iya itu mereknya piramid, Udah masih inget tuh. ABG baru jadian seminggu putus ya kan. Terus berarti kalau udah kata orang jago berarti sering ikut-ikut lomba dong ya? Kompetisi gitu. Aduh, lu nanya kompetisi sama dia itu tuh udah seabrek banget. Iya itu. Iya. Ya kan gue belum tahu. Oh iya udah. Ini manajer Gue sebenarnya udah tahu dari set, cuman pengen tanya aja. Ya kan biar Tribuners tahu guna kita di sini apa sih kalau nggak buat itu, kalau orang tahu-tahu dong gimana Iya. sih?
Udah sering ikut kompetisi berarti? Iya, dari semenjak online sih, semenjak ada COVID, jadi lebih sering ikut kompetisi. Gitu. Yang paling menurut Nainggolan berkesan apa? Yang paling berkesan itu yang bulan Desember kemarin itu di Malaysia, Sofin Society. Jadi itu dari awal daftar pun aku sebenarnya ya udahlah ini mah kirim-kirim aja gitu karena aku lupa berapa negara gitu dan yang juara satu itu seingat aku dari USA, juara 2 atau 3 dari Poland atau Jerman dan selebihnya dari Malaysia, kalau nggak dari Australia, dari Hong Kong. Jadi memang itu jargon-jargonnya sih dari Hong Kong jago-jago, dari Jerman apalagi dari Polandia. Oh memang dedengkotnya di sana semua ya? Di Indonesia kemarin jadi dapat peringkat berapa kita? Kalau yang Chopin kemarin dapat Honorable 2. Honorable itu apa namanya? Juara harapan 2. Wow. Ya gitu ya. Itu juga kaget sebenarnya. Keren juga. Itu gue masih bingung tuh penilaiannya kalau dari biola itu juri tuh bisa ngenilai, wah ini baru bagus, ini enggak, itu dari mana aja? Dari apanya tuh? Kalau biola itu biasanya dari intonasinya. Jadi intonasinya jelas atau enggak. Kadang-kadang kan ada yang orang main tapi krok-krok gitu bunyinya. Kayak dia neken terlalu over atau misalnya bowlnya itu melenceng-melenceng kemana-mana itu kan jadi enggak, suaranya jadi enggak stabil. Biasanya dari situ. Dari intonasinya ya. Terus tone colornya. Tone color itu lebih ke apa ya namanya ya? Dia punya ciri khas sendiri gitu ciri ya. khas sendiri. Jadi tone color itu kalau aku pribadi itu aku baru dapat tone color setelah 2 tahun main biola. Jadi memang tone color itu paling susah emang. Kalau menurut aku ya, cuma nggak tahu menurut orang. Terus kan dari musikalitasnya juga, karena kan kalau aku lihat pemain biola itu banyak yang mainnya gini doang, diam doang gitu. Tapi kan sebenarnya nggak gitu, harus kayak apa ya, kayak kita punya jiwanya gitu. Ya, jadi kita kayak main lagu romantik harus kayak mana, kalau lagu barok harus gimana gitu. Jungkir balik gitu ya, kayang gitu ya. itu kalau lo sih, pantesan lo nggak menang gitu ya. Kalau nggak menang lo Ya bisa aja enggak, gua nggak bisa. Gua nggak bisa. Itu jadi penilainya rata-rata kayak gitu ya. Itu kalau klasik ya. Kalau klasik ya. Emang ada apa aja nih? Kayak sama kayak ini ya, sama kayak genre musik biasa kah? Rock, pop, jazz. Biola ada gitu. Biola Cuman kayak emang gitu juga. mayoritas kalau biola lombanya di klasik. Kalau mau ngikut yang pop-pop gitu ke Got Talent. Oh. Ya, jadi kita campur sama yang lain. Oh, klasik ya rata-rata ya. Biola rata-rata klasik. Berarti hobi apa ngulik-ngulik klasik ya? Coba kasih tahu salah satu. Pasti Ellen tahu tuh. jadi gitu lo jangan gitu sih gue. Beethoven tahu dong. Beethoven. Gitu kan. Beethoven tahu dong. Beethoven juga kan Beethoven piano tahu. nggak sih? Tapi ada biola. Ada biolanya. Ada Itu karya. tuh gue bingung tuh nggak ada nyanyinya sih, makanya gue nggak bisa gue. Intronya kepanjangan nggak ada nyanyinya. Tapi kan berarti biola tuh kayak apa tuh namanya alat musik yang apa tuh namanya nggak mainstream gitu ya. Kita kan biasa Iya, yang gitar. nggak semua orang bisa Bisa. nyentuh gitu kan. Dan kalau nyentuh bisa sih, mainnya nggak bisa. Enggak maksudnya tuh megang iya gitu. Apa sih Ki? Lu tuh Iya. nggak bisa mainnya terus. Iya. dan termasuk rumit gitu kan. Nah, terus gimana sih dulu tuh pas mempelajarinya yang paling sulit bagi Norman sendiri apa? Kalau untuk aku pribadi yang paling sulit, kalau untuk pertama kali aku pegang biola itu yang ngontrol bownya gitu. Jadi kadang-kadang masih suka dari sini mereng ke sini. Aduh, iya. Kalau aku tarik ke sini merengnya ke sini. Oh, itu berpengaruh ya? Ngaruh ya? Pengaruh gimana? Pengaruh ke suara. Ngaruh banget Jadi ya. kayak kalau di sini kayak bunyinya terlalu prok gitu. Begitu ke sini stabil, begitu ke sini jadi mengecil. Tapi ngecilnya juga bukan kecil kayak decrescendo gitu, bukan kayak kecil nggak ke arah gitu suaranya. Sih gue sih. Iya sih. Ya jadi intinya ada di ininya. Kontrol itunya. Ada di apanya? Terus Tiangnya. Bahasanya apa sih? Ininya? itu bow itu. Oh, bow. Oh, ini panahnya. Iya. Panahnya, iya. Kalau Kiki mah Bo mah panggilan pacar lo pas SMP kan, kayak lagi apa Bo? Asik. Oh, ininya ya. Dari bawahnya. Megangnya juga susah karena Megangnya. aku dulu pertama kali itu megang kayak gini banget gitu. Oh, megang gini. Harusnya gini. Enggak. Bukan, maksudnya kalau megang kan emang relax aja gitu. Oh, relax ya. Oh, Makin jadi kesini dulu makin kayak gitu. Wah, ribet banget ya. Kebanyakan orang kan gini mainnya. Itu kan
Itu kalau untuk main yang cepet kan, waduh, Ih, seleo tangannya. itu patah tangan tuh. Kalau bener, kalau main cepet kan, jadi ya gue nggak bayang sih, kayaknya bukan gue sih. Gue nggak bisa gue kayaknya. Bener, karena gue juga kayaknya kalau harus perlu kesabaran juga ya main kayak gini ya. Iya, jadi Ya kan nggak bisa kalau semeraut gitu ya. kalau biola, kalau aku sih seringnya ngomongnya slow practice. Jadi Oh. lagu itu temponya di 90 ya kita latihan dulu yang di 50. Terus begitu 50 udah dapet, udah lancar, baru naikin. Tahap gitu. Naikin sampai 90 gitu. Makanya beda banget sama gitar. Gitar Iya, kan memang harus makin sabar. urak-urakan makin keren kita. Enggak sih, itu penilaian aja sih. Iya kalau menurut gua sih. Jadi main sembarangan aja kayaknya Jadi keren. rock, jadi Heeh. mirip rock Iya, gitu. jadi rock. Oh iya juga ya. Makanya beda banget ya. Rock bisa dicari. Terus jadi udah berapa tahun jadi total kita main biola? Kelas ya sampai Dari umur sekarang. 11 sampai sekarang. Jadi kurang lebih 5 tahun udah. Kalau kompetisi terbesar yang pernah diikutin di 2000 yang kemarin itu ya? Apa enggak Ya, ada yang lagi? Chopin juga, terus SATB juga. Apa Itu itu? SATB itu baru bulan Februari kalau nggak salah. Aku juga lupa. Itu juga lomba klasik untuk biola dan piano. Tapi aku kan ikut yang biola, dan itu juga yang highest score-nya juga dari Polandia dua-duanya. Berarti memang saingannya rata-rata dari luar negeri ya? Yang untuk lokal sendiri udah pernah nggak? Maksudnya untuk Untuk nasional. Nasional, Ya, ya. pernah tahun lalu tanah. di Musik Klasik Gram National Competition. Heeh. Tapi itu jurinya juga Juri. jurinya orang Indonesia. Heeh. Cuman mereka kayak menempuh pendidikan di luar negeri, di Jerman. S2 di Jerman. Tapi kalau kompetisi kayak gitu ya, itu kan dari berbagai negara gitu. Nah itu ditentuin gak sih rentang umurnya gitu, atau disatuin aja sama yang udah? Kalau yang SATB kemarin disatuin. Itu juga aku kaget. Oh. Padahal di pendaftaran, seingat aku pendaftarannya itu dibagi umur, kategori. Jadi kategori elementary, junior gitu. Tapi untuk penghargaannya, juaranya digabung semua. Jadi emang yang Polandia 2 itu kategori paling atas, umur 21 ke atas. Oh, sekarang jadi ngaci ya. Mas kilit. Kalau gitu. Lu kalau ngerasa minder nggak sih lawan luar negeri gitu? Kalau kebetulan online aku nggak tahu musuhnya siapa. Oh, musuhnya nggak Jadi, tahu. Emang kirim aja. Cuman kalau offline, Heeh. aku pernah itu. Jadi emang lawannya aku tahu semua. Heeh. Ini jago ini emang. Dia emang sering bikin konten YouTube dan dia main biola, dan aku tahu dia wah mainnya bagus. Jadi emang ya, Bikin ngedown waduh. atau nggak? Kalau ngedown sih enggak. Cuman memang gugup grogi gitu. Waduh, ini gimana ya? Heeh. Dan itu lu ngatasinnya gimana tuh pada saat kayak gitu tuh? Anak umur berapa berarti? Masih kecil kan? Masih umur 13. 13. Kalau gue nangis tuh. Gue tahu lo setiap nangis Kalau ini Nenggolan sendiri gimana tuh ngatasin kayak gitu tuh? Aku ngatasin gitu, paling kalau ketemu dia ya udah kita diem aja. Kita diem aja, terus fokus sama lagu yang kita bawain nanti. Sekalian kebetulan kalau tampil di konservatori atau ruangan yang dingin itu tanganku dingin. Jadi ya udah kayak pemanasan gini gimana, jadi bikin relax gitu ya, bikin banyak hal-hal yang bikin bikin otak relax. kita berpikir gitu, jadi lupa sama yang itu, berpikir yang lain gitu. Kalau lu pasti Nangis. Oh, kirain lu Nangis. lo kerja. Nangis, gak mau mama, aku gak mau ikut. Kalau Ellen dikepang ya. Oh lu gitu sih. Kita nih tolong dong agak pencitraan yang bagus dikit gitu. Ini kan kita nih awam nih bertiga nih. Emang paling sulit untuk main biola itu apa aja sih? Dari model apa? Dari mananya sih? Dari apa gue nyebutnya ya? Dari megangnya juga susah ya. Susah ya? Dari megang biolanya, Buset, terus dari megangnya aja udah susah, berarti udah nyerah gua. terus kalau aku pernah cari dari Google, itu biola itu yang tadi aku ngomong emang gak ada strapnya gitu, jadi gak ada patokan, gak ada hatinya patokan. gitu Iya, ya. jadi Jadi berarti memang harus pakai hati gitu dong. Maksudnya kayak ya. angan-angan kita. ya. Iya gitu maksud gua. Terus kalau untuk aku biasanya sambil main itu aku sambil nyanyiin dalam hati gitu. Jadi nadanya aku taruh di dalam pikiran, terus aku taruh di hati, terus sambil main sambil biola. Jadi itu bisa mengurangi fales juga sih menurut aku. Karena kita udah ada bayangan nanti misalnya dari C mau ke G yang pindah oktav, itu kan jauh. Nah itu
Aku paling gitu, terus jempol itu juga nggak boleh terlalu ngiket. Jadi fleksibel apa namanya ya, biar lebih cepat kalau mau shifting posisi gitu. Tapi kalau klasik kan nggak ada nyanyiannya, gimana? Nggak ada. Cara apa? Cara Cara nyanyinya ya. Enggak berdendang maksudnya kayak gue mau nyontohin sih, gue kan malu banget, astagfirullah. Pernah ngikut grup orkes gak? Ya gitu atau gimana? Emang ada kayak gitu? Pernah ditawarin nggak gitu? Ayo gabung ke Pernah. grup gua. Di mana tuh? Orkestra. Orkestra ya, bukan orkes. Itu Melayu ya. Aku pernah diajak pertama kali aku ikut orkestra di Jakarta itu konser kita. Jadi itu kayak programnya Kemendikbud bersama Om ADMS. Oh. Waduh keren banget Jadi sih. emang seluruh anak Indonesia gitu di audisi terus masuk situ. Terus dari situ puji Tuhan aku diajak lagi di Toilet Orkestra. Oh, Twilight, iya. Terus kalau sekarang aku lagi di bawahnya Trust Orkestra. Trust Orkestra. Kebetulan itu yang online, yang bisa online. Oh, berarti main sama ini ya? ADMS ya? Di Toilet Orkestra itu ya? Itu sebagai pemain apa? Main biola. Ya bilang abang lu kenapa sih gitu guys? Enggak, maksud gua. Maksud lu apa? Kan, Lu tunggu. kabel. Tunggu, gua kan kagak ngerti nih orkestra. Gua taunya orkes. Gua taunya kan orkes Melayu kan. Nah, kalau orkestra itu kan biolanya banyak tuh. Tapi tergantung Itu ada sebutannya nggak? Ini biola 1, biola 2? Iya. Oh, Jadi kayak kalau di Padus macem-macem suara itu Iya. ya. Iya. Kalau itu waktu itu Ada nempatin gitu posisi apa? biola Striker. Aduh, ya ampun nyebut. Maafin ya, maafin. Om ini ya Pak D bilang Pak D. Apa dulu? Biola 1. Oh, biola 1 ya. Tadi disebutnya biola 1 ya. Iya, disebutnya. Jadi biola 1 itu biasanya ada. Kalau waktu itu aku cuma berempat yang terakhir. Terakhir kali aku ikut 2019 akhir. Itu biola 1 cuma 4 karena memang tempatnya juga panggungnya juga kecil gitu. Nah, tapi yang bedain antara bermain sendiri sama Nah, itu tadi mau orkestra ditanyain. itu pasti Kalau gitu. Lebih repot nggak sih kan harus menyesuaikan gitu-gitu. Kalau untuk aku sih sebenarnya sama aja. Oh, sama ya. aja. Jadi cuman memang sulitnya itu kita harus sama, harus kompak. Kompak dari baunya, bau kan kalau biola kan atas bawah. Jadi kalau salah satu itu kelihatan bener itu orang gitu. Gitu. Kita penonton kita ngeliat, beda sendiri ini. Itu yang repot kan. Terus Pulang deh kalau gue. Kayak langsung aduh gue terus dikatain netizen nih. harus kompak juga semangatnya karena kalau misalnya kita penonton kita ngeliat master sampai gini-gini yang di belakang cuma gini mainnya lemes gitu kan kayak nggak enak gitu dilihat gitu. Jadi memang harus kompak, harus ya gitu, harus harus sosialisasinya juga bagus sesama pemain gitu. Harmonis. Ya. Lu pernah nonton Whiplash belum? Whiplash. Drummer ikut di orkes. Enggak Lu nonton deh. juga sih. Jadi itu memang ada salah satu kondekturnya. Disebut kondektur kan ya? Konduktor ya? Kondektur mah kenek ya? Ya ampun. Tapi bener dong, cuman beda ini doang, konduktor kan? Ya, tapi jadinya salah. Sama, ya, itu konduktor itu bahasa Inggris, kondektur itu bahasa Indonesia. Maafin Om. Maafin ya. Ya ampun, maafin. Nah, dia itu kalau memang yang bagus, dia itu sadar loh. Ada miss sedikit pun di biola atau apa gitu langsung sadar. Tapi kalau buat kita orang awam mah kayaknya biasa aja gitu. Bagus-bagus aja. Kayak gitu ya, kayak ADMS juga kayak gitu ya? Iya. Bener? Tahuan banget kan itu banyak ada biola 1, 2, 3. Oh ini yang salah gitu. Iya, tahu. Oh ya. Jadi memang harus pemain biola pun harus ini banget ya, teliti banget ya, jangan sampai. Iya, salah jadi gitu. memang dikasih partitur ya kita baca. Makanya kalau kita kan sebagai penikmat musik, makanya kalau nggak salah ada pemain jazz piano masih kecil juga, siapa? Yang udah mendunia, yang masuk Grammy. Sampai Tahu nggak? Jacob Collier bukan? Gue lupa namanya. Dia masih kecil, LCT tapi dia main Aku nggak jazz, tahu. piano. Nggak tahu. Gitu kan kayak LCT kita. Siapa ya? Bisa jadi. aduh lah. Orang Indonesia juga, Sampai. anak kecil. Dia pernah main di Grammy. Iya sih ngerti. Oh, Gua. Tahu kan lu? Tapi saya lupa namanya. Ya, anggaplah si Bunga ya kita anggap ya. Kayak bunga. Gue lupa. Tapi cowok. Oh, iya, masih kecil. Iya, pokoknya dia itulah. Gue pernah nonton itu. Udah jadi lagi ada acara di mana gitu di salah satu stasiun TV main gitu. Gue benar pikir ini mah
kalau dia mainnya miss aja kayaknya orang nggak akan ngerti deh. Soalnya memang ribet banget. Kalau klasik kan begitu sih. Iya. Ribet Tapi gitu kalau ya. orang yang ngerti musik masih kelihatan tau bang itu tuh kalau salah. Iya, gitu ya. Kalau gue nggak sih. Iya, karena kita Kagak ngerti. paham. Lu memang setiap hari mendengerin klasik atau ada yang modern juga kayak sekarang gitu? Pop-pop gitu. Pop-pop gitu. Kalau untuk lagu pop, aku jarang sih. Cuman kalau untuk lagu pop aku sering dengerin lagu-lagu zaman dulu. Apa tuh kayak contoh? Kayak Bohemian Rhapsody, terus apalagi ya lagunya Michael Jackson, They Don't Care About Us. Aku juga, tapi versi biolanya ya. Jadi mungkin kalau ditanya lirik aku juga nggak tahu. Tapi dominan lebih ke Klasik klasik, ya. karena memang aku kan ngulik lagu dan biasanya begitu aku udah tahu ritmenya, misalnya aku udah baca semua, aku biasa dengerin rekaman orang. Biar kalau pertama itu aku dengerin rekaman orang buat lihat posisi tangan dia, jadi dia ini kemana abis ini tangannya, terus buat denger interpretasinya juga, terus cara bawain dianya juga gimana gitu. Kalau To The Bone-nya Ellen tahu? Agak ngerti. Tapi aku pernah denger sih di Instagram gitu. Coba nyanyiin enggak ya? Enggak. Kan dia pemain biola. Ya udah nyanyiin pakai biola pakai mulut gitu maksud lu. Gimana ya lah? Absurd sekali memang orang-orang di sini. Berarti kita bisa lihat nih di keseharian dari Norman. Di ini nih bisa dilihat nih. Kita lihat nih operatornya nih. Mana Ki? Coba gua. Mana nih? Enggak mau juga. Sengaja tadi dadakan. Oh, wih, ini dia nih. Oh, ini apa nih? Ini sekolah online nih? Sekolah. Bukan. Ya ampun, dia tuh lagi tampil Bang itu. Oh, tampil tuh sekarang online itu nggak gini sih, ya? Acara online ini. Iya, yang ini live IG. Yang ini sertifikat aku menang lomba dan aku ikut masterclass nih sama Mr. Lee Yin Hua. Ini kebalik. Oh, Ihan Lui. Oh iya, Lee Coba Yin buka Hua. satu dong. Coba dong. Ini lagi belajar sama Mister ini ya? Ya. Lee. Cari aman. Oh, ini apa nih? Ini mah cuma kayak collab gitu doang, aku sengaja ikut. Oh, gitu. Ini oh Andi Rianto. Iya. Oh, jadi ini sekalian belajar kayak gini nih ya? Maksudnya Iya. sekalian gitu. Cover lah kalau kata anak zaman sekarang. Enggak. Iya, kayak cover. Cover gitu ya. Wow, biola ya. Coba lihat lagi dong ke bawah. Next. Ya. Wow. Banyak ya? Sertifikat. Banyak banget ya penghargaannya ya. Banyak. Ini ke bawah ada lagi kah? Sertifikat. Tuh ini nih, memenang Got Talent tuh. Juara 2. Ini di Tribun juga. Ini sertifikat semua ya? Juara SMC Got Talent. Ini SMC Got Talent ini apa nih? Ya kayak ini yang aku bilang kalau biola itu kalau untuk lagu pop yang ngikutnya beginian. Oh, Got Talent gitu baru kemarin bisa. emang bawain lagu apa? Lagu apa? Ini Di juara 2 itu tuh. aku medley kayak lagu bukan James Bond ya, Mission Impossible. Terus aku medley dengan lagu Siantik. Terus Tango itu lagu di aku lupa Suzuki atau apa itu lagu klasik sih. Aku medley gitu ya. Kalau untuk Got Talent. Oh, Got Talent. Kalau gini baru bisa lebih Baru lagu variasi ya. pop ya. Mungkin kalau ikut Got Talent gini kalau mau bawa lagu klasik kurang cocok. Apa ini sangkanya ya? Iya. Oke, coba lihat ke bawah lagi Om. Oh. Oh. Oke, sertifikat lagi. Ini apa nih, sertifikat apa nih yang Artist Music Award ini? Ini yang ini. Oh, Yang ini juga sama. Aku sekalian postingnya barunya. Kalau itu collab sama Indofitgram ya? Indo Musik Musikgram ya? Iya, Oh, jadi itu- aku emang buat iseng-iseng doang gitu, maksudnya biar ada kerjaan lah, terus latihan juga. Kalian latihan ya? Kalian latihan. Gabutnya produktif ya. Coba dong ke bawah lagi. Ini produktif ya Ki, nggak kayak siapa tuh? Udah ya ini ya? Nggak ada lagi ya? Lah, sampai bawah lagi lah. Coba dong lihat lagi. Bisa ke bawah kau. Tolong bisa nggak yang di sana?
Gua yang jalan Ini jadi nih. baru ini ya kita ya. Kalau yang ini yang artis 2021 ya. Iya, ini baru. Apa? Oke. Jadi banyak juga partisipannya ya. Total Yang ada ini berapa yang sih? dari Polandia ini yang highest score 2 orang biola. Oh, kalau ini konsepnya cuman kita ngirim video terus dinilai sama mereka ya. Ya, jadi kita rekam, kita kirim ke panitia baru direkam, dijuriin gitu. Oke, coba lihat lagi dong ke bawah dong. Bawah dong. Sobat bintang of the week. Wow. Oke. Ini aku dapat kesempatan buat collab sama Smart Friend. Oke, gue mau nanya, emang kalau biola biasanya kostumnya gimana kita? Kayak gini sih. Oh, lebih rapi jas gitu. Kalau ini yang sama Twilight, ini seragam Twilight. Aku disediain. Kalau nah ini. Udah pakai jas gitu rapi memang ya. Ya, tuxedo sih yang Tuxedo. yang kayak filmnya Tom and Jerry. Oh, yang iya. Tomnya main piano itu kan panjang gitu. Itu udah standar untuk kontes ke orkestra gitu ya harus ya. Aku nggak tahu, tapi selama aku kan ikut orkestra yang maksudnya disediain kostum itu kan baru Twilight. Karena selebihnya kan apa namanya ya kita pakai sendiri gitu, bawa sendiri gitu. Jadi memang tuxedo sih. Pakai baju bola. Ya lu aja itu mah. Itu mungkin kalau mau jadi pengiring timnas ya, apa pengiring Iya juga ya. laga timnas gitu. Sama tuh kayak beberapa gue lagi sering lihat di gue tuh orang-orang main golf. Lu tahu orang main golf tuh pasti pakai dia rapi gitu. Apa polo shirt, baju dimasukin, pernah lo? Iya, niatnya kayak gitu sih. Harus kayak gitu ya? Harus rapi gitu ya. Iya nggak maksud gua pengennya pakai celana bola, Iya, iya kan. Makanya pakai sepatu futsal gitu Emang kan? gak cocok buat lo gitu. Nggak bisa ya? Oke. Oh, wah ini apa nih? Coba dong lihat dong. Duet lagu Hujan Yuk bersama Jen. Ini sambil main ini. Wah, ini kalian bener nih. Sambil main hula hoop. Astaga, gua gak main kayak gitu aja. Gua main hula hoop aja kagak bisa. Seru ya, anak-anak muda sekarang tuh kalau mau collabs tuh kayak via online gitu kan. Tinggal Ini sesuatu kenapa? gitu. Apa yang menginspirasi bisa main sambil main hula hoop kayak gini? Ini aku inspirasinya dari YouTube juga sebenarnya. Oh, YouTube ada. Ada orang Amerika, terus aku cobalah. Bisa. Cuman Susah ya? pertama kali nyoba itu, waduh ini kok kayak gini gitu. Fokusnya kan. Ya, sampai aku nggak pakai biola yang ini ya, aku pakai biolaku yang dulu lah, yang masih kecil, maksudnya masih 3/4 belum yang ini. Itu juga kepentok-pentok biolanya. Jadi ininya kadang-kadang naik atau gimana gitu. gitu. Aku malah latihan ini hari pertama itu aku nggak bisa tidur malam aku. Wah, badanku itu kayak sakit semua. Coba kapan-kapan pada saat kompetisi kayak gini. Nilai plus tahu. Wow. Oke, lagi dong, terakhir dong ke bawah. Lagi. Oh, berapa saudara? Norman, 2. Adik main biola juga. Dulu, cuma sekarang enggak. Nyerah ya. Nyerah. Enggak kakaknya. Biasanya sih kayak gitu. Oke. Lagi. Oh, sering tampil juga kita ya di sini ya. Yang ini yang aku dapat collab sama Kak Eka. Oh, Fashion itu Flag. Gustiwana. Iya. Oh. Coba dong lihat sama Eka. Cuman ini bareng-bareng sih. Mm-mm. Sekitar 20 orang gitu aku juga. Eka-nya ini ya? Weird Genius ya? Ya, betul. Iya. Ini gimana kok bisa collab kayak gini? Ini juga sebenarnya awalnya dari challenge doang. Aku nggak tahu hadiahnya ini loh. Jadi emang begitu ini waktu Covid masih panas-panasnya ya. Nongol lah ya. Iya, jadi emang di rumah mau ngapain? Nah ini aku tadi mana ya? Iya tadi. Yang kok di kotak ini? Bukan dong. Bukan ya? Nah, nih Oh, ini. oh main biola ya. Oh gitu. Oh awalnya cuma iseng-iseng doang gitu. Enggak. Iya, hadiahnya itu coaching klinik. Oh, coaching klinik sama Eka Iya, Gustiwana. Iya, cuman Emang dia bisa main biola ya? coaching klinik bukan lebih ke coaching klinik yang temanya mungkin aku nggak tahu ya. Dan
kan aku nggak dapat coaching kliniknya, aku dapetnya yang collab ininya. Oh gitu. Iya. Mungkin ngelihat skillnya, kalau mungkin Eka Gustiwana ngeliat skill Norman, nggak mungkin kayaknya gua nih ngajarin anak ini. Kayaknya gua yang perlu diajarin dia main biola. Oh gitu. Seru ya lihat kegiatan aku udah zaman sekarang gitu, kayak gitu. Iya lah, bro. Coba kita lihat IG-nya Ellen dong. Jangan dong, ampun ya Allah. Kita lihat IG-nya Ellen. Kalau nggak sendu aja. Tau gak gue merinding banget. Gak. Oke, jadi tadi udah Ade nggak ini ya, nggak ikut ya, ngikutin. Dulu pernah, cuman sekarang semenjak COVID enggak. Oh iya. Nyerah gue kata. Gue masih merinding, gak, gue duduk di sini aja tuh kayak dari tadi udah minggir lo Ellen, lo bukan apa-apa gitu. Terus mau Instagramnya lagi kayak deg-degan banget. Kita Gak ada, bandingkan dengan Instagramnya Ellen. gak ada prestasi-prestasinya. Kayak udah jatuh ke tiba tangga lo ya. Terus kedepannya Norman mau ngapain? Ini aku sekarang lagi persiapin lomba-lomba lagi karena kalau misalnya udah offline lagi ya aku maksudnya nggak bisa seintensif ini. Ya kalau offline kan harus sekolahnya harus tatap muka segala macam Ya offline yang pertama harus tatap muka, terus kedua kalau lombanya di Jakarta kan kita harus ke Jakarta, terus pasti harus pakai pianis. Pianis maksudnya pianisnya live ya orang. Oh iya, gue bisa tuh gue. Tapi ini kita Kartini aja. Terlebih itu nggak bisa. Satu pakai jari Iya, kecil. bisa gue. Tapi Oh jadi pianis bawa sendiri ya? Ya ini ya apa di pandemi ini benar-benar malah justru memaksimalkan itu gitu ya kan, justru misalnya orang-orang mungkin mikirnya kayak banyak ngeluhnya, banyak segala macamnya. Menurut aku gitu sih. Karena kalau enggak positifnya itu. Kalau pandemi gini minimal kalau misalnya kayak anak sekolahan yang punya di musik atau di manapun gitu kan bisa dipakai kan di sekolahnya. Tapi kalau online gini kan enggak, maksudnya berkurang kesempatan itu ya bisa jadi bosen nanti lama-lama. Jadi ya memang harus ada kegiatan. Norman kalau latihan biola berapa jam sehari? Sekitar 4 sampai 5 gitu. 4 sampai 5 jam ya. Cuman enggak berkesinambungan ya, enggak langsung 4 jam gitu enggak kuat aku gitu. Paling 1 jam terus istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam gitu. Wow. Oh, gila sih. Dan kita bertiga hanya bisa. Paling 5 jam loh. Ngapain gitu kan? 5 jam loh. Gue 5 jam tidur sih. Sama sih. Cocok lo orangnya doang memang. Tapi memang harus berprestasi sekali kita dalam tidur. Gue mau coba untuk ikut Asian Games cabang tidur. Nggak ada. Jangan salah lu. Kenapa nih? Lu tahu fingerboard kan? Fingerboard, tahu nggak? Enggak. Jadi ada skateboard tapi dia finger. Oh iya, tahu yang Lu kecil itu itu. ada cabangnya dulu. Oh iya, Duduk berarti SEA Games. mungkin tidur ada ya? Iya, nggak ada yang tahu kan. Berarti nggak ada yang tahu Siapa sih. tahu tidur lama-lamaan, gue insya Allah gue ikut lah. Orang musuhan sih, tanding sengit sih kayak. Oke, terima kasih nih buat Norman. Oh, thank you. Sama-sama Kak. Terima kasih. Udah mau hadir di Dari Labung motivasi Podcast. teman-teman Tribuners. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Norman? Ya Bener sekalian. buat Tribuners semua yang kalau misalnya sama minatnya sama saya main musik itu sabar-sabar kalau latihan. Jadi kayak kalau aku itu kan 4 jam sampai 5 jam itu bukan main lagu semua. Jadi memang yang aku bilang tadi slow practice gitu. Jadi mungkin bosen kadang-kadang. Ih, bosen pasti. Mainnya cuma gini. Ih. 1 jam. Itu kan bosen ya. Jadi memang harus sabar, terus harus jangan puas sama ilmu yang kita punya sekarang. Jadi kita udah punya sekarang, oh ya update lagi, ini cari apa lagi sih perkembangan gitu. Karena menurut aku ini udah cukup. Pernah aku merasa kayak gitu, begitu aku pindah ke orang lain atau misalnya dapat ilmu dari orang lain, oh ternyata masih jauh bener. Jadi jangan puas, ya jangan cepet puas, terus perbanyak kegiatan biar bisa produktif sama apa namanya skillnya bisa meningkat. Lagi nyindir berdua ini ya? Oh enggak ya? Tapi untung loh dia biola. Coba kalau drum 5 jam sehari digebukin sama warga sekitar. Brengsek. Kasihan tetangganya ya kan? Kasihan tetangganya. Udah, jadi intinya sih buat kalian yang mau
bermusik atau apa, Yang jangan cepet bermusik. puas ya intinya. Yang- Latihan terus. Yang suka lagunya Pamungkas to the Bone. Yang suka rebahan, kurang-kurangin, produktif lah. Kok kita jadi Tapi sindir-sindiran? emang itu intinya sih emang jangan nyerah sih kalau bermusik sih. Iya bener sih, dalam semua hal sih kayaknya mah untuk bersabar, terus kayak selalu Latihan upgrade terus ya. diri dan Dalam produktif. membesarkan cupang, dalam Gua akan mencoba untuk main seruling. Ya udah. Seruling pun gua nggak bisa sih. Bisa sih. Titanic yang fals itu. Itu bisa. Gua dulu waktu kecil belajar itu. Ya ampun. Tapi yang falsnya ya, bukan yang ininya ya. Membanggakan ya bang. Tapi malah lebih viral itu. Terima kasih Norman Terima kasih, Nainggolan Kak. udah hadir di Tribun Lampung Podcast. Ya buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Ya jangan lupa juga buat tontonin video kita ada di YouTube, Instagram, Facebook, sama di TikTok juga. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate masa kini. Kok berita ya? Berita. Kalau mau lihat kegiatan sehari-hari Norman di mana kita ngelihatnya? Boleh di Instagram, Di mana itu? di YouTube-nya juga boleh. Boleh di mana? YouTube-ku juga namanya sama kok sama nama aku. Oh, Norman Nainggolan. Norman Jefferson Nainggolan. Heeh. Norman Jefferson Nainggolan. Ya, IG pun gitu. Iya, udah itu doang sih. Oke, buat kalian yang mau ngelihat skill, Anak muda berbakat Lampung, wis. Kalau mau ngelihat anak muda yang tidak berbakat di @ellen. Jangan gitu Iya. dong. Ya Allah. Untung nggak disebut gue. Sama Inofilia. Wih, itu gede kan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, Dadah. Tribuners.